Halo bosku, kembali lagi di channel Pilar Emas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Kali ini bosku, di segmen valuasi kali ini kita akan membahas saham dari perusahaan yang ngurusin perintilan-perintilan mobil nih bosku. Nggak perintilan doang sih, ada suku cadangnya, ada baut-bautnya, sampai pentil mobilnya diurusin juga nih bosku. Oh, kepala pentil. Nah, perusahaan apa itu? Yaitu datang dari ticker Auto nih, atau yang bisa kita kenal dengan Astra Auto Parts nih. Nah, untuk membahas saham Auto kali ini, saya sudah mengundang analis spesial dari Pilar Emas Investindo Sekuritas, Bang Johan Triantoro nih. Apa kabar Bang? Alhamdulillah baik. Wih, mantap. Gimana Reza kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Jadi hari ini kita bakal bahas suku cadang ya Bang? Suku cadang, komponen. Jadi, iya, lagi-lagi jadi montir lagi gitu nih Bang. Oke bosku, supaya bosku bisa tahu nih soal auto kali ini ya kan, siapa tahu bisa jadi insight untuk investasi bosku. Jadi jangan kemana-mana, tetap pantau terus channel Pilar Emas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia. Nah, oke Bang Joni, sebelum kita bahas soal auto ini nih, layaknya gigi di mobil nih, sebelum kita ke D, kita ke R dulu nih, agak mundur sedikit. Nah, histori kinerja dari auto ini gimana nih Bang? Oke, terima kasih Reza. Jadi memang kita harus mundur dulu ke belakang. Iya, betul. Jadi kita pengen lihat kinerja Auto Parts, Astra Auto Parts atau kodenya Auto itu tahun 2023 itu gimana? Kan Oh iya, itu. benar-benar. Sebelumnya saya tambahkan bahwa Astra Auto Parts yang tikernya Auto itu adalah bergerak di salah satu komponen kendaraan. Oh, betul, Jadi betul. kita ada mobil, kalau nggak ada komponennya sama aja kan? Iya, betul jadi ya, benar. ada komponen kendaraan cadangan. Jadi kita punya kendaraan, ada juga komponennya yang jual. Iya. Secara kinerjanya tahun 2023 ya kita perlu apresiasi lah kinerjanya dari Auto tersebut gitu kan, dan menghasilkan yang kinerja yang sangat positif gitu kan, di mana pencapaiannya sebagai segmen manufaktur di bidang komponen otomotif gitu kan, dia ini pendapatannya itu sangat tinggi dan juga akhirnya memberikan suatu kontribusi kepada laba bersihnya itu sebesar 38,8% secara tahunan. Oh, oke. Jadi itu gambaran bagaimana kinerja perusahaan tahun lalu laba bersihnya, dan laba bersih ini pasti ditundang dengan pendapatan bersihnya, yaitu sebesar sampai 18,57 triliun. Gede banget ya. Nah, itu komponen doang, bukan komponen apalagi yang jual kendaraan kan. Iya, makanya gila. Tapi jangan salah, komponen itu kan tiap itu dibutuhkan. Iya, betul ya. Kan? Dikit-dikit kita beli, apalagi ada anak muda kan. Iya, dikit-dikit modif ya kan. Dikit-dikit modif. Kami memasang turbo. Ini adalah Daihatsu Ayla Turbo. Buset. Atau emak-emak ya kan, hajar lubang dikit, ganti kaki. Ini pun juga tidak terlepas dengan tumbuhnya kinerja perusahaan yang melakukan pendapatan bersihnya sampai 18, sekian triliun gitu kan. Ini tentunya memberikan kontribusi kan ke laba bersihnya naik 38,8%. Secara tahunan ini juga tidak terlepas ada suatu indikasi otomotif secara perlahan mulai bangkit. Ya, betul-betul. Gitu kan. Apalagi sebelumnya kan pandemi gitu kan, agak redup, diberikan stimulus juga masih kurang bergairah lah. Nah, ini juga setidaknya ada indikator bahwa sektor otomotif perlahan-lahan mulai kembali ya. Meskipun masih ada tantangan ya, kan, tentu, gitu kan, betul. itu. Oke Bang Jo, nah kalau tadi itu kan kita udah bahas tahun 2003 ya. Iya. Kalau tahun 2024 nih, ke depannya kira-kira auto ini bakal gimana sih? Ya, meskipun masih dibayangin ada beberapa hal kendala yang mungkin bisa mempengaruhi dari kinerja auto tersebut, namun kita bisa merasa optimis lah, meskipun belum 100% pulih gitu kan, tetapi sektor komponen otomotif ini masih memberikan suatu harapan. Kita bisa. Hal ini tentunya dilatar belakangi oleh daya beli masyarakat yang mulai kembali normal. Oh, gitu. Daya beli masyarakat yang pulih lah, katakan seperti itu. Jadi dengan pulihnya daya beli masyarakat gitu kan, terus sektor manufaktur bertumbuh, itu tentunya memberikan suatu tanda bahwa daya beli masyarakat itu ada optimis tentang ekonomi dalam negeri. Sedangkan manufaktur tetap masih di atas levelnya, berarti masih ada tahap ekspansi. Ya betul. 領域展開
無料空所 Tentunya ini akan mendorong penjualan dari otomotif. Kalau otomotif tumbuh berarti turunannya ikut dong. Iya, betul. Komponennya ikut dong, Betul. gitu kan. Jadi kita pasti ada linier lah, kan seperti itu kan. Apalagi kan kita bisa melihat selain daya beli, tingkat populasi masyarakat yang levelnya middle gitu kan sudah mulai gitu kan. Sudah mulai, iya. Nah, sudah banyak di level middle. Mungkin yang middle dulu sama middle sekarang berbeda gitu Iya, kan. betul. Nah, sekarang kita lihat jalanan banyak mobil kan. Iya, Dan udah mulai sesak penuh nih. Mulai sesak penuh. Tapi kan sekarang kan rata-rata hampir sudah punya mobil gitu Iya, kan. Nah, itu juga akan memberikan suatu katalis. Dan juga bagaimana tentang suku cadang dengan artinya kan di sini kalau kita lihat bahwa banyaknya kendaraan, banyaknya kepemilikan kendaraan, tentunya ini kan membuka peluang dari tingkat suku cadang, gitu kan. Kita mulai jadi masih ada prospek yang menarik, gitu kan. Tentunya ini akan menopang tren positif dari otomotif, industri otomotif. Industri otomotif trennya positif, berarti komponennya juga ikut positif. Nah, Gaikindo dia menargetkan tahun ini akan mencapai penjualan mobil nasional sebenarnya 1,1 juta, gitu kan? Unit tuh, Bang? Unit, gitu kan? Dan Asosiasi Kendaraan Bermotor, dia menargetkan penjualan motor secara nasional itu 6,2 juta sampai 6,5 juta unit. Wah, Nah, di situ artinya ada peluang dong, Ada peluang. komponen, gitu kan? Kan nggak, kita beli kendaraan, masa nggak ada suku cadang, kan, gitu kan? Nah, seperti itu. Jadi, minimal ganti oli lah. ganti oli lah, gitu kan? Jadi itu gambaran bahwa makin bertumbuhnya industri otomotif, makin baiknya pendapatan masyarakat, tidak tertutup kemungkinan masyarakat berpeluang memiliki kendaraan bermotor. Ya, Entah itu motor, entah itu mobil. Dan adanya kendaraan motor dan mobil tentunya ini memberikan katalis positif bagi perusahaan komponen otomotif tersebut. Ya, Seperti itu. Jadi gambaran seperti itu, Ya. bagaimana masih ada peluang. Masih ada peluang ya, Iya. betul. Nah, bosku-bosku nih, buat yang mau invest nih ke bidang-bidang otomotif nih, yang sahamnya kayak auto ini, nah, bisa tuh diperhatikan sahamnya. Hey, that's pretty good. Oke, Bang Jo, kayak yang kita tahu belakangan ini kan udah marak ya namanya kendaraan listrik nih, ya kan? Ada yang hybrid, ada yang full elektrik juga gitu kan. Nah, auto ini yang biasanya sudah bergerak di bidang kendaraan bensin atau diesel gitu, bensin atau solar ya. Kira-kira auto ini siap nggak, Bang, kalau untuk menghadapi gempuran dari kendaraan listrik ini nih? Dipepet tembok. Nah, Gitu. dengan maraknya kampanye untuk kendaraan listrik, tentunya ini mendorong manajemen dari Astra Auto Parts tersebut. Ya, Dan ini sudah tantangan. Nah, tapi jangan lupa, ternyata mereka sudah mempersiapkan. Oh, kan? gitu. Jadi manajemen itu sudah mempersiapkan bahwa dia juga akan menyediakan suku cadang dari kendaraan listrik tersebut, gitu kan. Manajemen dari Auto Parts tersebut telah mengembangkan bisnis komponen ECU, Electric Control Unit, gitu. Nah, itu ECU biasanya kan. Nah, itu jadi dia sudah mempersiapkan, jadi sudah mengantisipasi bagaimana nanti keberadaan ke depan kendaraan listrik, dan Astra Auto Parts ya sudah siap. Udah siap ya, gitu. Jadi alih-alih dia bersaing, malah dia ikut join ke dalam Ikut bisnis itu ya, join, gitu iya. ya. Berarti Nah. siap banget nih Astra nih. Oke, Bang Jo, kalau itu kan tadi dari segi kesiapan produk-produknya ya, gitu. Kalau sekarang nih, Bang Jo, kira-kira dari segi distribusi retail nih, auto ini gimana nih, Bang Jo, dari segi distribusi retail? Iya, jadi kan bagaimana sih kita bisa mendapatkan barangnya kan kadang-kadang gitu iya, kan. bingung juga Kadang ya. kan pembeli juga purna jualnya gimana nih? Iya, seperti betul. itu. Nah, auto juga mengoptimalisasi distribusinya, tentunya dengan platform sekarang digital. Oh, Itu iya, bisa menjangkau ke pelanggan baik to B2B atau business to business atau maupun B2C, business to consumer. Dan dia juga sudah mengimplementasikan industri 4.0. Gitu kan. oke. Jadi di mana proses produksinya lebih efektif dan efisien serta inovasi. Kita tidak ahli jualan, Patrick. Kita harus membuat pendekatan baru, taktik baru. Gitu kan. Dan untuk menghasilkan produk-produk
otomotif maupun non otomotifnya. Dia juga telah menggunakan strateginya omnichannel. Oh, omnichannel ya. Gitu kan. Jadi dengan kanal-kanal platform-platform tersebut akan memudahkan pelanggan atau konsumen untuk mendapatkan akses untuk ke akses, proses ya. wah, Oke, seperti betul. Oke, berarti bisa dibilang Astra ini sudah beradaptasi banget ya Bosku ya. Dia sudah menjelajah di websitenya juga, berarti bisa dicari di websitenya, partsnya, dan juga mungkin di marketplace ya, kayak Shopee, Tokopedia, nah itu bisa dicari juga di situ Bosku. Jadi ini mendekatkan ke konsumen. Iya, Jadi gitu biar kan. konsumen gampang memudahkan dapat barang-barang dari Otopart tersebut. Yo, iya Ya, betul gitu. banget nih Bang. Oke Bang Jo, pada akhirnya kita sampai di pertanyaan yang ditunggu-tunggu nih Bosku nih. Kinerjanya gimana nih Bang kira-kira di tahun 2024 nih? Karena kan ini pasti yang menjadi salah satu faktor penentu ya untuk para bosku-bosku nih mau nggak nih investasi di sini? Karena kalau kinerjanya terlihat menjanjikan, pasti bosku-bosku juga berpikir, wah ini menjanjikan nih juga nih untuk invest nih gitu. Iya. Oke, secara keseluruhan masih menjanjikan. Tapi kita jangan lupa, jangan melihat manisnya aja dong. Iya, betul. Pahitnya juga dong, Iya, kan, gitu betul. kan. Jadi kita harus lihat pahitnya gimana. Ada beberapa tantangan dari industri otomotif ini, komponen otomotif ini, yaitu beberapa hal terkait dengan kondisi makroekonomi global. Oh Gitu iya, kan. benar-benar. Dan dampak makroekonomi global tentunya berimbas ke makroekonomi dalam negeri itu sendiri. Terus geopolitik. Ya, geopolitik. Kan masih ada tensi faktor geopolitik masih membayangi gitu. Ya. Nggak tahu kapan selesai. Ya, lagi bener baru-baru tuh. lagi perang lagi kan gitu kan. Kemarin tuh gitu Iran kan. lawan Israel ya. Iya. Di, gitu kan. di episode sebelumnya kita bahas tuh Iran Israel tuh. Nah, Oke. terus ya, hal seperti itu tentunya akan menjadi suatu pertimbangan para pelaku industri. Dan karena apa? Dengan puncaknya dia kan kalau menggunakan bahan-bahan impor kan tentunya apalagi rupiah kan melemah. Iya, rupiah melemah Iya, ya. dan ini pun juga menjadi kekhawatiran gitu kan, dengan apalagi pelaku-pelaku industri yang menggunakan bahan bakunya dari impor. Tentunya ini akan suatu cost production-nya akan tinggi. Iya, sangat tinggi ya. Dan juga tingkat suku bunga gitu kan, itu juga masih menjadi perhatian. Iya. Kalau tingkat suku bunga naik ya kita tahan dulu kan beli mobil, akhirnya berpengaruh Iya, kan. berpengaruh juga. Nah, turunnya penjualan mobil, turunnya juga komponen. Iya. Meskipun umur mobil ada umurnya, komponen Iya. bisa ganti. Komponen bisa ganti, betul. Iya, cuma kadang-kadang kan kita tahan dulu. Iya. Karena mau komponen apa dapur. seperti itu. Mau perut yang miring apa ban yang miring? Nah, ini parah nih. Namun demikian, tapi kita tetap harus optimis lah, gitu kan, iya dengan sih. beberapa regulasi dan yang dilakukan sama pemerintah dalam menjaga ekonominya, gitu kan. Terus beberapa peran dari negara-negara dunia untuk agar geopolitik tensinya merendah, kan gitu. Iya, Kan. Tentunya itu menjadi suatu harapan dan juga kebijakan-kebijakan bank sentral kan, khususnya tentang suku bunga. Nah, jadi kita masih ada peluang optimis gitu kan, bahwa kondisi ini akan dapat membantu antusias masyarakat terkait dengan pasar dari industri komponen gitu kan. Tentunya dengan antusias pasar yang masih menanggap positif, tentunya ini kan membuat suatu manajemen auto akan lebih agresif lagi kan masuk ke Iya, pasar betul. kan seperti itu gitu kan. Jadi apalagi sekarang banyak kendaraan, brand-brand kendaraan kan. Iya, Dan betul tentu betul. tidak tertutup kemungkinan dia akan bisa menyeimbangkan suplai-suplai barang komponen ya kan seperti itu. Iya, betul betul. Jadi itulah beberapa tantangan yang mungkin akan berdampak pada kinerja. Tapi gitu. kita juga tetap harus optimis lah gitu kan. Apa yang telah dicapai di tahun 2023 tentunya ini akan berkelanjutan. Ya, Kami semoga memprediksi ya. Prediksi semoga kami memprediksi ini akan berkelanjutan di tahun 2024. Wah, Gitu mantap kan. nih. Oke. Jadi masih mencatatkan surplus lah Ya, gitu kan. Artinya pendapatan ini kami memprediksi ada di sekitar 19,58 triliun. Oh, gitu kan. Atau tumbuh 5% dari Tahun ini, tahun kemarin ya, gitu betul, kan. betul, iya, iya. Dalam tahun sebelumnya itu proyeksinya. Jadi diproyeksi tahun ini pendapatannya akan tumbuh 5%. Oke. Dan sehingga ini akan memberikan kontribusi, diproyeksikan tahun 2024 akan memberikan kontribusi ke laba bersihnya 23,2% untuk tahun ini dibanding dari tahun lalu. Oh iya. Nah, itu proyeksi kami gitu kan. Jadi masih ada peluang bahwa pendapatan tinggi, nah tapi juga memberikan laba yang tinggi juga. Tinggi juga ya, karena sebanding ya. Gitu. Sebanding. Meskipun banyak tantangan-tantangan, cuman ya kita tetap optimis Optimis lah. Ya, gitu Oke. kan. Han, jas kelas.
Nah, oke Bang Jo. Kalau yang tadi pembahasan yang paling ditunggu-tunggu, kalau ini nih kesimpulan yang paling ditunggu-tunggu nih Bang. Iya. Jadi nih Bang, kira-kira valuasinya gimana nih Bang? Apakah rekomendasinya buy atau bye-bye nih? Lu bisa aja. Dari penjelasan dari awal, dari beberapa yang mungkin pendekatan asumsi yang kami lakukan, bahwa di mana auto ini akan mempunyai suatu valuasi itu di sekitar 2.980. Oke. Artinya dengan harga sekarang mungkin kita masih ada peluang untuk membeli, karena target kami di tahun ini 2.980 dengan prediksi atau proyeksi dari EPS-nya itu sebesar Rp471 dan PE-nya itu sebesar 6,33 kali. Jadi masih ada target di tahun ini sebesar 2.980. Jadi teman-teman yang sudah punya di hold ya. Punya tapi di harga di bawah, Iya. itu bisa di hold gitu kan. Kalau belum punya masih ada potensi untuk beli. Betul. Jadi apa yang tadi di awal buy beli berakumulasi atau buy tinggal. Tapi kita buy Ya, masukkan pasti buy ya tuh. Bosku dengarkan tuh. Jadi buat bosku nih yang biasanya cuma beli perintilannya doang, beli produknya doang, kali ini beli sahamnya dong. Nah, jangan lupa belinya di Pilar Mas Investindo Sekuritas tentunya. Mau pesen makan aja banyak banget sih biayanya. Kayak mau beli saham aja. Tapi jadi kepikiran deh, ada nggak sih sekuritas yang nggak ada biaya macam-macamnya? Wah, ada dong Pilar Mas Online Trading solusinya. Pakai Pilar Mas Online Trading, free data market, real time, dan free edukasi. Hanya di Pilar Mas Investindo Sekuritas. Oke bosku, jadi itu dia pembahasan soal saham auto nih ya kan. Ternyata rekomendasinya buy bukan bye-bye ya. Dan ternyata juga kalau kita lihat dari kinerjanya, dari prospeknya ternyata masih bagus ya untuk tahun 2024 meskipun ada gempuran-gempuran mau dari geopolitik, mau dari ekonomi global, cuman yang namanya antusias pasar ternyata masih bagus. Ya insya Allah kita yakinkan ya, kita optimis akan bagus ya Bang Jo ya. Iya. Gitu. Oke, mantap banget nih bosku. Jadi terima kasih buat bosku yang sudah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan tonton terus channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pilar Sekuritas Channel di Indonesia. Dadah.